Prabowo Subianto disebut sudah berhasil membuat Indonesia semakin disorot dunia. Keberhasilan tersebut terjadi berkat taktik cerdas sang presiden yang membuat Indonesia berhasil menjadi berpengaruh. Berbagai media asing langsung menyorot apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Salah satunya ada media Al Jazeera Qatar yang kaget dengan kesuksesan sang presiden. Pasalnya, Pak Prabowo dinilai mampu mensejajarkan tanah air dengan Rusia maupun Cina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Pidato menggemparkan dan mengharukan. Prabowo Subianto sudah sejak lama dikenal sebagai orator ulung. Bahkan ex-jenderal Kopassus ini disebut singa podium lantaran pidato-pidato yang luar biasa. Belum lama ini kehebatan pidato Pak Prabowo kembali membuat gempar. Sang presiden menyulut api semangat para kader Golkar untuk tidak mudah menyerah pada kegagalan. Bertarung jatuh itu biasa, yang tidak biasa adalah setelah jatuh berdiri lagi bertarung lagi. Ucap Pak Prabowo dengan lantang yang disambung dengan riuh tepuk tangan. Pendiri sekaligus Ketua Umum Gerindra ini pun membagikan kisah pantang menyerahnya. Pak Prabowo bercerita tentang jalan pengabdiannya untuk menjadi Presiden Indonesia. Presiden ke-8 RI ini tanpa lelah berusaha selama 20 tahun demi mendapat mandat dari rakyat. Sebenarnya capek juga 20 tahun, iya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, baru 2024. Tapi mungkin perjalanan itulah yang harus saya tempuh, tegas Prabowo. Di sisi lain, sang presiden juga meminta para kader Golkar untuk berjuang dengan benar. Figur nomor 1 Indonesia ini secara tegas meminta para politisi untuk amanah dan gak melanggar hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Semua unsur harus patuh dengan hukum, ucap Pak Prabowo dengan nada tegas. Sang presiden juga nggak mengampuni bawahannya jika ada yang coba-coba kau berbuat menyimpang dan seenaknya lalu berharap Gerindra melindungi kau. Saya katakan tidak. Ini semua saya sampaikan ke para kader yang terpilih jadi kepala daerah. Jadi pemimpin yang baik, jangan pernah korupsi. Dapatkan madu habatus sauda untuk menjaga stamina dan menyembuhkan berbagai penyakit. Cek linknya di bawah ini. Taktik luar biasa geopolitik. Prabowo Subianto sudah sejak lama dikenal sebagai figur yang sangat cerdas. Pasalnya, sang presiden punya pengetahuan mendalam tentang berbagai hal, mulai dari ekonomi, politik, militer, dan berbagai sektor krusial lainnya. Gak heran kalau Pak Prabowo punya strategi cerdas tersendiri untuk mempertahankan kestabilan Indonesia di mata dunia, di mana taktik geopolitik sang presiden mengedepankan pendidikan untuk memperkuat pertahanan negara. Alhasil, pos anggaran untuk sektor pendidikan menjadi yang paling besar. Pendekatan cerdas ini berbeda dari negara-negara adidaya lainnya. Hal ini disampaikan oleh Pak Prabowo saat berpidato di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Saudara-saudara sekalian, banyak negara alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian AS, demikian India, tapi alokasi terbesar pertahanan Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan. Menurut sang presiden, kebijakan penempatan pendidikan sebagai prioritas adalah jalan keluar dari kemiskinan. Pandangan ini pun membuat rakyat Indonesia semakin terkagum-kagum. Pak Prabowo juga menegaskan kalau Indonesia ingin menjadi mitra yang baik untuk semua negara. Ex-jenderal Kopassus ini ogah bangsa Nusantara dijadikan pion maupun kacung. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not to be your pion. Kita tidak akan menjadi kacung kalian, ucap sang presiden. Hal ini dilakukan Pak Prabowo karena sudah sadar situasi ke depannya. Sang presiden berjuang menjaga Indonesia agar tak terpengaruh dengan geoekonomi dan geopolitik global yang gak stabil. Berbagai langkah cerdas ex-menteri pertahanan ini pun diuji oleh Mahfud MD. Politisi sekaligus intelektual Indonesia ini menyebut sang presiden sebagai figur yang super pintar. Ingat loh, Pak Prabowo itu merupakan orang yang cerdas, ucap Pak Mahfud di hadapan ratusan akademisi Universitas Islam Indonesia. Peran besar utusan Prabowo. Rencana besar yang dicanangkan Prabowo Subianto dilakukan dengan melibatkan orang-orang hebat. Taktik tersebut nggak akan mungkin berjalan tanpa peran besar orang dari Kabinet Merah Putih. Salah satunya ada Sri Mulyani yang sudah bekerja tahan banting sejak kembali dilantik. Ibu Sri Mulyani bahkan sampai nggak sempat berbicara kepada awak media. Dirinya memilih diam saat para wartawan ingin mengetahui tentang keuangan negara.
Pada akhirnya, titik terang terlihat saat Bu Sri muncul dalam pidato terbarunya. Dia mengakui sangat sibuk untuk merencanakan anggaran untuk tahun 2025. Sebab hal ini dilakukan untuk mendukung program luar biasa Prabowo yang mengedepankan kemajuan ekonomi. Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam. Saya tidak sedang apa-apa, tapi kita memang sedang sibuk saja. Kami juga harus mendukung, membantu untuk segera para menteri dan kementerian atau lembaga tersebut bisa bekerja dan langsung menjalankan fungsinya di bulan-bulan yang kritis, ujar Ibu Sri. Selain itu, peran besar Gibran Rakabuming juga sangat penting di balik kesuksesan taktik Prabowo. Dia diketahui banyak mengambil peran untuk mengeratkan hubungan dengan negara asing. Salah satunya saat dirinya diberikan tugas untuk bertemu dengan pemimpin Singapura. Ditambah lagi, Gibran baru-baru ini sukses membuat para pejabat Uni Emirat kagum. Saat menghadiri acara perayaan kemerdekaan UAE, dia dipuji dan disambut hormat oleh sang dubes. Dapatkan cincin batu Chalcedony dengan harga yang sangat terjangkau. Lihat reviewnya di bawah ini. Tanggapan media asing. Strategi yang dijalankan pemerintahan Indonesia nggak luput dari perhatian media asing. Kebanyakan dari mereka masih menerka-nerka apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Prabowo. Salah satu sorotan datang langsung dari media ternama asal Qatar, yakni Al Jazeera. Media Timur Tengah ini menganalisa upaya Prabowo di tengah geopolitik global. Menurut Al Jazeera, Prabowo bisa berperan besar sebagai penengah Amerika dan Cina. Alasannya, sang presiden sudah menunjukkan hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Tidak seperti Jokowi yang sebagian besar mendelegasikan urusan luar negeri dan masalah keamanan. Prabowo melalui Menteri Pertahanannya akan mendorong lebih banyak peluang bagus untuk politik global, tulis Al Jazeera. Di sisi lain, Zasari Abuza selaku pengamat politik juga memberikan pandangannya. Pengamat di National World College ini menanggapi Prabowo yang dianggap berat sebelah. Sang presiden disebut lebih berpihak kepada Cina dan Rusia dibanding Amerika Serikat. Alasannya, Rusia dan Cina merupakan negara yang terlebih dahulu diajak komunikasi oleh Prabowo. Namun Abuza punya pandangan tersendiri untuk menganalisis situasi tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan sang presiden bukan untuk menganaktirikan negeri Paman Sam. Prabowo disebut lebih mengutamakan Cina dan Rusia untuk kepentingan logistik. Langkah ini dilakukan agar Indonesia bisa berada di puncak pimpinan Asia Tenggara. Yang pasti, Prabowo akan menjadi sosok yang berbeda dalam hal kebijakan luar negeri. Dan Presiden Indonesia yang baru mungkin juga akan berganti penguatan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di tengah persaingan regional antara Beijing dan Washington. Prabowo memahami bahwa ASEAN lebih efektif dengan Indonesia yang lebih kuat di pucuk pimpinan, ujar Abuza. Jadi begitulah cerita tentang pembuktian taktik geopolitik yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?